Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ikhwani fillah, semoga Allah menjaga kita semua. Ini adalah lanjutan dari segmen Hidupkan Sunnah, Tinggalkan Bid'ah. Insya Allah pada segmen yang berkelanjutan ini kita akan kupas tuntas seputar masalah sunnah dan bid'ah serta syubhat-syubhat yang beredar yang terkait tentang permasalahan ini. Dan ini adalah episode yang kelima. Bagi yang baru bergabung, silahkan tonton episode yang pertama. Link ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Pada episode kali ini kita akan membahas dalil-dalil tentang larangan bid'ah, yaitu beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan tentang permasalahan bid'ah. Nanti kita akan sebutkan bahwa ternyata sangat banyak hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan dan mencela perkara bid'ah. Seandainya mereka orang-orang yang gemar melakukan bid'ah dan para pembela bid'ah, mereka mau merenungkan ini, maka mereka akan menyadari bahwa betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sering membahasnya dan sangat mewanti-wanti umat agar tidak terjerumus ke dalam permasalahan bid'ah. Jadi sebenarnya orang yang mempelopori untuk mengingkari kebid'ahan dan memperingati umat dari bahayanya bid'ah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orangnya. Rasulullah lah pelopornya. Apakah kalian akan mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Wahabi? Allahul musta'an. Langsung saja kita masuk ke dalam dalil-dalil yang menerangkan tentang tercelanya perkara bid'ah. Yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-adakan perkara baru fi amrina di dalam urusan agama kami, ma laisa minhu yang bukan bersumber dari agama kami, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Hadis yang kedua, hadis Aisyah juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak bersumber dari perintah kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Yang kedua, hadis ini sebenarnya ya dengan cukup kita membacanya, kita bisa memahami bahwa ini sangat tegas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melarang perkara bid'ah. Ya, dan demikianlah yang dipahami oleh para ulama. Namun yang lucunya ada seorang dai yang justru menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa ada bid'ah hasanah. Ini sangat lucu sekali. Ya, berupaya memelintir perkataan para ulama, ya seakan-akan para ulama memahami bahwa hadis ini menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Padahal Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dengan sangat tegas di dalam ketika beliau mensyarah menerangkan tentang hadis ini, beliau mengatakan, "Hadzal hadis qa'idatun 'azimatun min qawaidil Islam." Hadis ini kaidah yang sangat mulia dari kaidah-kaidah Islam. Wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menunjukkan betapa indahnya, betapa bagusnya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawami, perkataan yang sedikit namun maknanya sangat padat. Fa innahu sharihun fi raddi kullil bid'ah wal mukhtara'at. Karena sesungguhnya hadis ini sangat sharih. Sharih itu sangat jelas, sangat tegas. Fi raddi di dalam menolak kullil bid'ah, seluruh perkara kebid'ahan wal mukhtara'at dan perkara yang diada-adakan. Jadi inilah yang dipahami oleh para ulama ya tentang hadis Aisyah ini. Maka sangat lucu kalau seandainya hadis ini justru dijadikan dalil untuk melegalkan bid'ah hasanah. Sangat lucu sekali. Dan ini setahu saya, seumur hidup saya ya, mungkin karena terbatasnya ilmu saya miliki. Namun memang nyatanya seumur hidup saya baru kali ini saya dengar hadis ini justru dijadikan sebagai dalil tentang bid'ah hasanah. Baru ini dengar. Ya, sebelumnya nggak pernah dengar. Dan demikian lalu bid'ah, mereka akan terus mencari dalil. Ya, kira-kira mana yang bisa dijadikan dalil, kira-kira mana yang bisa pelintir, kira-kira mana yang bisa
ya ditarik maknanya kepada apa yang mereka inginkan untuk mendukung kebidahan mereka, mereka akan lakukan dan tidak akan pernah berhenti. Hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahmarat ainah." Kebiasaan Rasulullah apabila beliau berkhutbah, memerahlah kedua mata beliau. Wa ala sautuh, kemudian meninggi suaranya. Washtadda ghadabuh, dan beliau itu seperti marah. Hatta ka'annahu mundirul jais, seakan-akan Rasulullah itu seperti pemimpin pasukan. Ya, ini yang digambarkan oleh Jabir bin Abdullah seperti pemimpin pasukan. Bagaimana seorang komandan memberikan arahan kepada pasukannya. Apakah cekikian, ketawa, terbahak-bahak, ngelawak? Enggak. La ilaha illallah. Rasulullah seperti mundil jais, ya tegas. Makanya para sahabat mendengar nasihat Rasulullah itu menangis, bukan tertawa. Ya sangat jarang Rasulullah itu tertawa di dalam khutbah, di dalam majelis beliau. Sampai-sampai ketika beliau tersenyum saja, bukan tertawa, tersenyum. Itu diriwayatkan. Kenapa diriwayatkan? Saking jarangnya kejadian yang langka, sehingga ketika terjadi itu langsung sahabat tuh nggak pernah lupa. Oh, Rasulullah ketika menyampaikan hadis beliau tersenyum sampai terlihat gigi taring beliau. Kenapa disebut demikian? Karena saking jarangnya. Yaitu sunnahnya sedemikian. Kemudian lanjutan hadisnya, wa yaqulu amma ba'du. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan amma ba'du, adapun yang setelahnya, fa inna khairal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, dan sejelek-jelek urusan, sejelek-jelek perkara, muhdatsatuha adalah perkara yang diada-adakan, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Dan di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan tambahan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Kemudian hadis yang keempat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi, dan hadis ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Arba'in An-Nawawiyah, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari sahabat Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pernah suatu hari Rasulullah itu sholat bersama kami, thumma aqbala alaina. Kemudian setelah sholat beliau menghadap pada para sahabat. Fa wa'adna mau'izatan balighatan. Kemudian setelah itu beliau memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat menyentuh hati. Dzarifat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Yang dengan nasihat tersebut meneteslah air mata kami dan bergetar hati-hati kami dengan nasihat tersebut. Faqala qail, kemudian seorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idatun muwaddi'. Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah wasiat, nasihat orang yang ingin berpisah. Famadza ta'had ilaina, apa nasihat kamu, wasiat kamu ya Rasulullah kepada kami? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, usikum bitaqallahi wa sam'i wa ta'ah wa in abadan habasyian. Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengar serta taat walaupun yang menjadi pemimpin bagi kalian adalah seorang budak Habasyah, budak yang hitam. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di, maka sesungguhnya siapa di antara kalian yang masih hidup setelah aku meninggal nanti, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak di kalangan tubuh umatku. Fa'alaikum bisunnati, maka ketika itu hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Jadi ketika terjadi masa-masa yang seperti ini, di mana setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW umat Islam berpecah belah, berselisih, Rasulullah berikan solusi. Bagaimana solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Alaikum bisunnati, berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya.
Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Kenapa harus gigi geraham? Karena gigi geraham adalah gigi yang paling kuat. Kalau menggunakan gigi depan, rompal. Saking kuatnya guncangan ketika itu dan dahsyatnya arus fitnah. Kemudian Rasulullah tidak berhenti sampai situ. Ya, Rasulullah berikan solusi berikutnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru di dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Jadi dalam hadis ini Rasulullah memberikan dua solusi. Yang pertama, pegang teguh dengan sunnah Rasul, dan berpegang teguh dengan sunnahnya Khulafa Rasyidin. Setelah itu tidak cukup dengan berpegang teguh dengan sunnah. Solusi yang kedua adalah juga harus meninggalkan perkara-perkara bid'ah, karena ini adalah suatu keharusan. Berpegang dengan sunnah, konsekuensinya meninggalkan bid'ah. Kalau melakukan bid'ah, konsekuensinya meninggalkan sunnah. Ini sesuatu yang saling bertentangan dan tidak bisa bersatu. Melakukan kesyirikan berarti meninggalkan tauhid. Bertauhid berarti meninggalkan kesyirikan. Beriman berarti meninggalkan kekufuran. Kufur berarti meninggalkan keimanan. Jangan dicampur aduk. Karena sebagian dai ya pernah ketangkap basah, sering sering membawa hadis ini, namun di akhirnya yang memperingatkan tentang kebidahan gak dibaca hadisnya. Ya, diputus sampai wa'addu 'alaiha bin nawajid, berpegang teguh pada sunnah dan gigit dengan gigi geraham. Sampai situ tok dah, setelah itu berhenti. Allahul musta'an. Bersambung ke part kedua pada episode yang akan datang, dan insyaallah taala kita akan sebutkan sebanyak mungkin yang kita ketahui dalil-dalil yang membahas tentang perkara bid'ah, agar kita faham bahwa ternyata Rasulullah SAW sangat serius di dalam memperingatkan umatnya dari bahayanya kebid'ahan, dan agar orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah yang menebar syubhat mereka tidak mengatakan lagi, karena mereka selama ini mengatakan bahwa orang-orang yang memperingatkan tentang bid'ah itu hanya hafal 1-2 hadis, itu pun kalau laptop hidup katanya. Kalau laptopnya mati, habis, tidak ingat lagi hadisnya kata mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab.